Halo, Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam doa persekutuan pagi. Dan tema pada hari ini adalah Allah itu tetap baik, yang mana akan firman dibawakan oleh Bapak Elia Budi Wiono. Kita memang bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang sangat baik pada bagi kita. Dia selalu memberikan kita apa yang kita perlu. Dia selalu memberikan kecukupan bagi kita. Dan tentu saja kecukupan itu ukurannya adalah ukuran dari Tuhan. Bukan kecukupan berdasarkan ukuran kita. Kalau karena berdasarkan ukuran kita, kita nggak akan pernah cukup. Selalu kurang. Ya. Tapi juga Allah itu adalah Allah yang setia. Bahkan Allah yang ajaib. Di firman dikatakan, bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Mana ada Allah yang seperti Dia? Tidak ada Allah lain selain Allah kita. Dan untuk memulai persekutuan pagi ini, saya ajak untuk kita bernyanyi, bergembira, menyatakan bahwa Allah itu baik. Yang di rumah mau menyanyi dengan bentuk tangan juga silakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi kita nyanyikan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Aba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu Tuhan, atas anugerah pemeliharaanmu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Nafas hidup yang kau berikan pada kami, itu adalah anugerah yang besar Tuhan. Engkau yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu tolong kami. Pertolonganmu itu tidak pernah terlalu cepat atau terlalu terlambat. Pertolonganmu itu selalu tepat waktu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni akan segala dosa pikiran dosa kami Tuhan, baik itu dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan. Mari Tuhan, berikan perkenanan-Mu Tuhan akan hidup kami ini. Ajari kami terus Tuhan, untuk terus berpaut melekat pada Engkau dan mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk menjalankan dari segala perintah yang Kau berikan pada kami. Kau mampukan kami Tuhan, sehingga melalui hidup kami, Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih Kau berikan kesempatan untuk melakukan persekutuan pagi. Mari Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Pak Elia yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan dengan urapan pewahyuan daripada Engkau, sehingga apa yang disampaikan adalah berasal dari Engkau saja. Dan juga Tuhan, Kau berikan kami roh hikmat pengertian, untuk kami semua yang mendengarkan boleh mengerti Tuhan, apa maksud yang ingin Kau berikan pada kami ini Tuhan melalui firman yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan, berkati acara persekutuan pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan hanya nama Tuhan Yesus yang kami puji, kami sembah. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan, Bapa, Engkau sungguh baik, karena Dia betul Allah yang sangat baik, sungguh amat teramat baik bagi hidup kita. Tidak ada Allah sebaik Dia, tidak ada Allah yang sekuasa Dia. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku.
nyanyikan lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, shalom saudara-saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami rindu firman-Mu boleh menyapa, memenuhi hati pikiran kami. Dan kiranya apa yang masuk di telinga kami dapat mengendap di dalam hati. Dan kiranya melalui pertolongan Roh Kudus firman itu boleh menguatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami hendak merenungkan tentang Engkau Allah yang baik itu. Di tengah-tengah kehidupan kami yang tidaklah mudah saat ini kami jalani. Kiranya firman-Mu ini boleh menolong kami untuk memahami kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, kita pada hari ini hendak merenungkan suatu tema, yaitu
Tuhan tetap baik, atau Allah tetap baik. Nah, hal ini akan kita coba dasarkan tema ini dari Mazmur 111 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudara semua. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang kebajikan Allah. Ayat 1 berbunyi demikian. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah setiap kita yang merenungkan, menghayati dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, Tuhan tetap baik. Meyakini bahwa Tuhan tetap baik itu adalah sangat penting, saudara-saudara. Apalagi dalam kehidupan kita yang semakin tidak mudah. Kehidupan kita yang semakin ada banyak tantangan, ada semakin banyak godaan, ada semakin banyak tekanan. Maka meyakini Tuhan tetap baik sangat penting. Nah, saudara-saudara, mengapa menghayati atau meyakini Tuhan tetap baik itu sangat penting? Apalagi dalam kehidupan sekarang ini. Nah, karena saudara-saudara, yang pertama yang perlu coba kita pikirkan. Kehidupan kita ini realitas atau kenyataan kehidupan kita ini memang ada di dalam Tuhan. Dan kenyataannya Tuhan itu memang baik. Jadi berpikir dan meyakini Tuhan tetap baik itu adalah sangat penting karena memang realitasnya Tuhan itu memang baik. Kebaikannya itu adalah dalam segala perbuatan, dalam segala perkataannya. Mengapa dikatakan Tuhan itu baik? Karena kebaikan itu adalah diri Allah sendiri. Kebaikan itu adalah diri Tuhan sendiri. Jadi, saat kita tidak meyakini bahwa Allah itu baik, kita itu seperti seorang anak yatim piatu yang sedang terus meratapi nasibnya, merasa tidak bahagia, padahal dia sudah diadopsi dan dia sudah memiliki orang tua yang baik, yang mencukupi hidupnya, yang saat ini kehidupannya itu di dalam segala kebutuhannya itu tercukupkan. Tetapi si anak yatim piatu ini masih merasa sendiri, masih merasa nasibnya itu malang. Nah, itulah saudara-saudara dikasih Tuhan ketika kita tidak bisa meyakini bahwa Allah itu baik. Karena realitas Allah yang baik itu tidak dapat kemudian kita rasakan. Seperti anak ini, anak yatim piatu ini. Dalam keadaan yang sudah baik, dia tidak merasakan tapi dia tetap berkecimpung dalam dirinya sendiri, dalam pikirannya sendiri. Dan hal ini rugi besar. Menyia-nyiakan waktu kehidupan ini. Nah, itulah meyakini Allah yang baik itu sangat penting. Nah, yang kedua, kenapa menghayati Allah yang baik atau Tuhan yang tetap baik itu penting? Karena keyakinan ini akan sangat menentukan seberapa besar dan selebar apa Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kita.
Semakin besar kita meyakini bahwa Allah itu baik, maka di situ kita semakin mantap memberikan ruang kepada Allah itu untuk bekerja dalam kehidupan kita. Nah, hal itu tentu akan memberikan satu kekuatan, hal itu tentu memberikan satu kuasa dalam diri kita, di dalam kita menghadapi kehidupan ini, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan itu kita yakini akan kebaikannya dan ruang kerja Allah dalam hidup kita itu semakin besar, maka firman Tuhan itu juga dalam diri kita semakin kuat dan semakin berkuasa. Nah, itulah saudara-saudara. Maka meyakini bahwa Tuhan tetap baik itu adalah sangat penting dan sangat berharga. Alkitab jelas banyak menjelaskan bahwa Allah itu tetap baik meskipun manusia itu ada dalam kesulitan atau di dalam kesesakan. Kalau kita lihat kisahnya Yusuf, dalam kesulitan, dalam kesesakan, hidupnya sengsara. Tetapi apakah Tuhan membiarkan Yusuf? Tidak. Allah itu tetap baik dan menuntun Yusuf. Memang Yusuf ada kelemahannya, ya, karena dia terlalu bangga dengan dirinya sehingga membuat perilaku atau tindakan yang membuat kakak-kakaknya itu iri. Tetapi di dalam kesalahannya Yusuf yang dia lakukan, dan ketika Yusuf mengalami tekanan-tekanan kehidupan, Allah itu tetap baik dan Allah itu menuntun kehidupan Yusuf. Ya. Nah, Allah yang baik itu juga dapat kita lihat dalam kehidupan Yunus. Yunus ada dalam kesulitan. Yunus ada dalam kesesakan, dalam perut ikan. Tapi bagaimana Bapak Ibu kasih Tuhan? Yunus tetap dapat mengalami akan kebaikan Tuhan. Nah, oleh sebab itulah maka Yunus dapat mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Israel juga mengalami perbudakan. Mereka melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi ditunjukkannya bahwa Allah itu tetap baik. Di dalam kesusahan, di dalam kesulitan yang diizinkan Allah, disitulah Allah justru sedang mendidik umatnya, sedang menghajar umatnya untuk dapat mengalami pertumbuhan yang lebih lagi di dalam mengalami Tuhan. Maka disitulah kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik juga dapat ditunjukkan di dalam Alkitab, yaitu ketika manusia atau orang itu sedang mengalami atau sedang ada di dalam keberdosaan. Sakeus mengalami kebaikan Tuhan. Dan justru dengan pengalamannya bersama Tuhan dan Sakeus mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami perubahan-perubahan hidup. Wanita Samaria yang hidupnya itu berganti-ganti suami. Tetapi Allah itu baik. Allah menghampiri wanita Samaria itu. Allah berbicara dan dipulihkannya wanita Samaria itu. Perempuan yang kedapatan berbuat zina akan dirajam batu. Apakah kemudian Allah langsung serta-merta memberikan penghukuman karena keberdosaannya itu? Allah tetap baik. Allah memulihkan, Allah mengampuni wanita yang berbuat zina itu. Dan justru Tuhan Yesus kemudian mengatakan, janganlah berbuat dosa lagi. Nah, saudara kasih Tuhan, kisah-kisah dalam Alkitab ini menunjukkan bahwa keadaan-keadaan yang seakan-akan dapat membuat Allah atau Allah memiliki alasan untuk menghajar dan menghukum dan tidak menunjukkan kebaikannya kepada manusia, ternyata itu tidak membuat Allah demikian. Justru Allah tetap menunjukkan akan kebaikan-kebaikan supaya apa? Manusia itu dapat mengalami Tuhan, mengalami pemulihan, dan semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudari kasih Tuhan, maka di sini perlu kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa hidup kita itu sungguh di dalam kebaikan Tuhan. Maka jangan kecil hati kalau saat ini kita ada dalam kesulitan, ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ada di dalam satu situasi yang tidak kita harapkan. Kita janganlah berkecil hati, tetapi justru di situ kita terus menanamkan diri kita bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan ini, dan Tuhan sedang mendidik kita
untuk dapat semakin dekat dan memahami Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari kasih Tuhan, maka hal yang perlu kita perhatikan ketika kita itu dalam hidup kita itu meyakini bahwa Tuhan itu baik dan tetap baik dalam hidup kita, maka perlulah kita itu menghidupkan dan menghidupi keyakinan akan kebaikan Tuhan itu di dalam musim-musim kehidupan ini, saudara-saudara. Kita perlu menghidupkan keyakinan atau keimanan kita tentang Allah yang baik itu. Kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita menghidupkan iman dan keyakinan bahwa Tuhan itu tetap baik di kehidupan ini, saudara-saudara. Nah, di dalam Mazmur 111 ayat yang pertama di sini dengan jelas memaparkan bahwa pemazmur itu bersorak, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Suatu seruan, haleluya. Dan dilanjutkan dengan kata rasa syukur pemazmur. Dan rasa syukur itu diungkapkan di lingkungan dan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, pada ayat 1 ini pemazmur sebagai orang percaya ingin menyatakan bahwa pengakuan atas keyakinan bahwa Tuhan adalah baik dan tetap baik itu dia ekspresikan dengan segenap hati. Artinya yaitu di situ ekspresi yang sungguh-sungguh, yang sepenuh hati, tanpa ragu-ragu. Lokasinya di mana? Ekspresi itu diwujudkan dengan kesungguhan hati. Lokasinya di mana? Lokasinya adalah di persekutuan, di dalam ibadah, di dalam kehidupan bersama dengan orang-orang percaya. Kehidupan bersama dengan orang-orang beriman. Itu diekspresikan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, memang sangat menarik ayat 1 ini. Karena sang pemazmur itu mewujudkan ekspresinya itu dengan kesungguhan hati di lingkungan orang-orang benar dan di dalam jemaah. Mengapa, saudara-saudara? Karena justru dengan mengekspresikan keyakinan kita, maka kehidupan persekutuan itu justru dapat semakin menguatkan satu dengan yang lain. Karena kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu perlu saling mengokohkan, saling menopang, saling mengukuhkan. Dan hal itu yang dikukuhkan apa? Yaitu pengukuhan bahwa Tuhan itu baik dan sungguh luar biasa. Nah, hal itulah justru membawa kepada satu kehidupan atau satu dinamika yang membawa sukacita, yang kemudian membawa kepada satu puji-pujian. Haleluya. Kata haleluya ini menarik, saudara. Karena kata haleluya ini berarti memiliki arti, mari kita memuji Allah kita. Mari kita melihat ke arah Allah kita. Kepada Yahweh, kita berikan pandangan kepada Dia dan kita puji Dia. Itulah kata haleluya. Seruan haleluya di tengah rasa syukur membawa kepada satu suasana persekutuan yang menggairahkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang ingin diajarkan kepada kita. Bahwa kehidupan iman kita bukanlah kehidupan yang milik kita sendiri. Kita membangun spiritualitas kita tentang Tuhan yang baik itu aku sendiri. Tidak, justru firman Tuhan ini mengatakan, hidupkan, ekspresikan di dalam kehidupan bersama. Di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan ibadah kita dengan saudara-saudara seiman, dengan saudara-saudara yang sesama melayani, hal itu harus kita hidupkan. Karena disitulah keyakinan tentang Allah yang baik itu akan memberikan suatu dampak yang luar biasa di dalam kehidupan itu. Dan di situ kita saling dikuatkan satu dengan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, meskipun kita adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman, meyakini tentang siapa Tuhan dan percaya adanya Tuhan, tetapi kita tahu bersama bukan bahwa hidup kita itu kemudian tidaklah terbebas dari berbagai macam tekanan hidup. Ya. Ada hal-hal yang mengganggu kegembiraan kita. Ada hal-hal yang mengganggu
hidup kita yang pengennya itu berjalan lempeng dan tidak ada satu gangguan sedikit pun. Bukankah setiap diri kita itu ketika kita mau menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita ingin supaya hidup kita itu ya ada di dalam satu kebahagiaan dan kekuatan. Namun dalam perjalanan hidup bukankah justru tidak seperti itu kan? Ada banyak godaan, ada banyak goncangan, ada banyak kegaduhan, ada banyak kegalauan dalam kehidupan kita. Nah, disinilah persekutuan orang-orang percaya, perkumpulan orang-orang percaya harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan penguatannya yaitu ketika iman Allah yang tetap baik itu diekspresikan. Nah, sangat menarik karena di dalam Mazmur 111 ini ketika sang pemazmur mengatakan, haleluya, Tuhan itu adalah baik. Mari kita sembah, aku bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian dalam ayat-ayat berikutnya dijelaskan, bagaimana Tuhan yang baik itu disyukuri. Karena Tuhan yang baik itu adalah dikatakan berulang-ulang di dalam ayat ini, selama-lamanya, selama-lamanya. Dia memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya. Ya, kata selama-lamanya diulang-ulang. Baik itu di dalam ayat yang kelima, kemudian di dalam ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-9. Itu semua diulang-ulang untuk menggambarkan bahwa Allah yang baik itu adalah Allah yang kebaikannya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika Dia ingat akan janji-janjinya, ketika Dia memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, ketika Dia hendak mengokohkan hidup kita, ketika Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, itu diberikannya itu dengan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Selama-lamanya, itulah kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, oleh sebab itulah, maka kita saat ini diingatkan, mari kita hidupkan, kita ekspresikan keyakinan kita itu di dalam kehidupan bersama. Supaya di sini kita boleh dapat saling menguatkan. Untuk mengakhiri saya hendak bercerita tentang sebuah film yang pernah saya lihat. Ya. Ada sebuah film semi biografis di tahun 1998. Ini sangat lama ya. 1998. Nah, berdasarkan film ini berdasarkan kisah hidup dari seorang dokter yang bernama Dr. Hunter Patch Adam. Hunter Patch Adam punya niat untuk bunuh diri pada saat itu. Lalu kemudian akhirnya dia dirawat inap di rumah sakit jiwa. Nah, di tempat inilah dia justru menemukan tujuan hidupnya, saudara-saudara. Ketika dia melihat di sekitarnya itu orang-orang yang membutuhkan kekuatan dan penghiburan, dia di situ kemudian termotivasi bahwa betapa pentingnya untuk menjadi seorang dokter. Oleh sebab itulah kemudian ketika dia sudah pulih, maka dia mendaftarkan dirinya masuk di sekolah kedokteran. Tujuannya adalah untuk dapat memulihkan orang-orang yang sedang ada di dalam kesusahan dan di dalam tekanan hidup. Nah, karena itulah kemudian akhirnya dia lanjutkan studi di kedokteran, dan kemudian mengembangkan suatu metode pemulihan dan penyembuhan melalui relasi yang akrab dan membangun rasa bahagia. Ini yang dikembangkan oleh Patch Adam. Oleh sebab itulah maka pada saat Patch Adam itu berjumpa dengan pasien-pasien, anak-anak kecil yang sakit kanker, yang sedang dalam kegelisahan dan kesakitan, Dr. Patch Adam itu hadir sebagai yang hidungnya dikasih merah-merah. Dia memberikan humor-humor dan memberikan penghiburan. Dan ternyata di situ membawa efek yang luar biasa kepada pasien-pasien. Namun di sini ada satu masalah, saudara-saudara. Karena pada saat itu ada satu konsep bahwa seorang dokter tidak boleh bersikap karib dengan pasien. Dokter harus merawat pasiennya dengan caranya sendiri tanpa mempedulikan jiwa dari pasien itu. Maka disitulah terjadi konflik. Patch Adam itu kemudian menghadapi masalah-masalah. Namun Patch Adam dalam keyakinannya
bahwa sebagai seorang dokter harus membangun persahabatan karib, membangun suasana bahagia. Di dalam keyakinannya itu dia tetap terus maju. Dan memang di akhir dari kisah film ini, dia akhirnya dapat lulus sebagai seorang dokter, dan kemudian dia metodenya diakui, dan kemudian akhirnya dia membawa satu dampak yang luar biasa kepada dokter-dokter lain, kepada perawat-perawat, untuk sikap mereka pun akhirnya memperhatikan akan jiwa-jiwa dari pasien-pasien itu. Di dalam pidato penutupannya, Patch Adams mengatakan, seorang dokter harus memperlakukan jiwa sebaik ia memperlakukan tubuh. Jadi dokter memang memperhatikan tubuh, tetapi dokter juga harus memperhatikan jiwa dari sang pasien. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, Patch Adams menguatkan dan membangkitkan orang-orang di sekitarnya dengan metode yang diyakininya itu adalah baik dan benar. Dia menghidupkan jiwa orang-orang di sekitarnya. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus sang sumber kehidupan itu. Alangkah lebihnya lagi, kita perlu menghidupkan keyakinan itu. Keyakinan itu untuk kita coba transferkan, untuk kita berikan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Keyakinan itu kiranya juga menghidupkan iman dari saudara-saudara seiman kita. Keyakinan kita itu juga memberikan pengokohan kepada iman-iman dari saudara-saudara kita. Bukankah pada masa-masa saat seperti ini perlu ada orang-orang yang melakukan demikian? Menghidupkan keimanannya untuk membangkitkan keimanan orang lain. Menghidupkan keyakinannya dan imannya untuk mengokohkan iman saudara-saudara yang lain. Sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, sebagai seorang aktivis-aktivis di gereja, kita pun juga harus memiliki satu semangat demikian. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memulihkan dan membangkitkan, Tuhan yang menginginkan satu persekutuan itu hidup. Maka spirit ini juga harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang berkecimpung di dalam aktivitas pelayanan di gereja. Kita harus bisa menghidupkan iman itu untuk mengokohkan iman dari saudara-saudara yang lain. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari kasih Tuhan, mari di tengah kondisi yang demikian, percayalah, Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun sekarang yang menjadi PR kita yaitu bagaimana menghidupkan iman kita itu dalam kehidupan kita. Sang pemazmur memberikan kesaksian kepada kita bagaimana keyakinan itu dihidupkan untuk membangkitkan iman dari saudara-saudara seiman. Oleh sebab itu, mari kita saling menguatkan, kita saling mengokohkan, supaya dengan demikian Tuhan yang baik itu semakin hidup dan semakin dipermuliakan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita tutup dalam doa dan kita hendak menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sekali lagi firman-Mu kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam musim-musim kehidupan ini. Memang ada banyak hal yang mengganggu perjalanan iman kami. Ada kerikil-kerikil yang membuat tidak nyaman langkah di dalam kami melangkah di kehidupan ini. Bahkan terkadang kami tersandung. Tuhan, inilah kehidupan yang saat ini sedang kami rasakan. Namun firman-Mu kembali mengingatkan bahwa kami tidak boleh berkecil hati karena kami punya Allah yang baik, Allah yang tetap baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengetahui dengan tepat
akan segala kebutuhan kehidupan ini, topangan-topangan apa yang dibutuhkan oleh kami. Tuhan, kiranya hal ini boleh membuat kami terus menengadah kepada Engkau di dalam hidup ini. Untuk tetap terus memandang, mengarahkan mata iman kami kepada Engkau Allah yang baik itu. Sehingga di tengah-tengah segala kelesuan keadaan dan suamnya kehidupan, kami boleh tetap dapat melihat Engkau dan justru dapat semakin mengenal dan memahami Engkau dalam hidup kami. Dan hal itu iman kami semakin dikuatkan. Dan tolonglah kami Tuhan, untuk menghidupkan keimanan kami ini di tengah-tengah saudara-saudara kami, supaya mereka pun juga dapat mengalami akan penguatan-penguatan. Melalui hidup kami, iman mereka pun dikuatkan. Dan keyakinan terhadap Tuhan semakin juga ditumbuhkan. Ya Tuhan, kiranya kuat kuasa-Mu boleh bekerja dalam hidup kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan keadaan ekonomi keluarga yang sulit, atau mungkin sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Tuhan, kami pun berdoa, biarlah saudara-saudara kami tidak berkecil hati. Biarlah saudara-saudara kami meyakini Allah hadir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah saudara-saudara kami tetap menguatkan iman. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik itu, peduli dan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Oleh sebab itu biarlah saudara-saudara kami tetap hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara kami tetap terus hidup di dalam kesetiaan kepada Engkau. Sehingga mereka tidak menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Tapi saudara-saudara kami boleh tetap justru semakin melekat kepada Engkau untuk dapat mengalami berkat dan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang mungkin mengalami gangguan-gangguan kesehatan karena faktor usia ataupun saat ini karena kondisi pandemik. Tuhan, kiranya Engkau pun hadir. Berikan kekuatan penghiburan dalam kesesakan mereka. Dan biarlah penghiburan dan kekuatan dari Allah dirasakan sehingga saudara-saudara kami ini tidak merasakan sendiri, tetapi sungguh merasakan dengan nyata Allah itu ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, kami pun saat ini juga berdoa untuk gereja kami. Tolonglah kiranya Engkau pun juga memberkati gereja kami. Dengan kondisi seperti ini, segala kegiatan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan berkumpul secara seperti yang dulu, berkumpul di dalam gereja, tetapi saat ini kegiatan-kegiatan harus dilaksanakan melalui internet, melalui sarana Zoom ataupun sarana yang lain. Tuhan, tolonglah kiranya gereja kami tetap Engkau terus berkati dan Engkau cukupkan. Dan Engkau juga berbicara kepada setiap umat-Mu dan jemaat-Mu, untuk mereka pun tetap terus mencintai gereja-Mu ini. Mereka tidak terlena, mereka tidak menjauhkan, tetapi mereka tetap terus menjadi berkat bagi gereja-Mu dan membawa doa-doa untuk gereja-Mu GKI Peterongan ini. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kekuatan kesehatan, supaya mereka, hamba-hamba-Mu ini, tetap terus dapat melayani jemaat-jemaat dan tetap terus mengadakan satu pembinaan-pembinaan iman, sehingga
iman keyakinan kepada Tuhan tidak luntur, tetapi dapat terus dibina, dibekali, dan tetap terus dibangun. Oleh sebab itu kiranya hikmat dari Tuhan Engkau berikan untuk dapat memperlengkapi akan hamba-hambamu ini di dalam merancang kegiatan dan di dalam membuat tema-tema. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara Paskah, Prapaskah, kiranya Engkau juga yang akan menolong di dalam segala persiapannya, sehingga meskipun melalui Zoom ataupun sarana internet, Tuhan kiranya semuanya itu tetap dapat dihayati dan tetap terus dapat dirasakan akan cinta kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan yang baik itu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tak lupa kami menyerahkan bangsa negara kami yang terus sedang berupaya untuk membangun ekonomi dan juga sedang membenahi akan tindakan-tindakan kesehatan di dalam masa pandemik ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong supaya segala keputusan itu sungguh baik adanya. Ya Bapa di surga, inilah doa-doa syafaat kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap baik akan terus berkarya di dalam kehidupan keluarga umat-Mu, di dalam kehidupan jemaat, gereja, dan bahkan di negara kami dan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan syafaat ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.